Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Sahabat yang mulia, Allah mengingatkan kita 1400 tahun yang lalu di dalam surat Tahrim, surat ke-66 di ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ku anfusakum wa ahlikum naron. Jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ini adalah peringatan dari Allah Ta'ala kepada kita semua bahwa Allah memberikan tempat neraka bagi orang-orang yang zalim, orang-orang yang durjana, pendosa, yakni orang-orang yang menyalahi aturan Allah. Di sisi lain Allah telah menyiapkan surga yang luas seluas langit dan bumi, diberikan kepada orang-orang yang beriman dan taat kepadanya, serta orang-orang yang bertaubat. Dalam surat At-Tahrim ini Allah menegaskan pertama, ku anfusakum, jaga diri kalian. Ya, dari api neraka itu artinya bahwasanya siksaan Allah teramat pedih. Ayat ini ditafsirkan oleh para ulama mufassirin, yakni mereka mengatakan ayat tarbiyatu bis syariatil Islam, yakni hendaklah kalian mengajarkan pada diri kalian dan keluarga kalian dengan syariat Islam, yakni halal dan haram. Jangan sampai kita itu melakukan sesuatu tanpa punya ilmu. Ketika kita makan, maka ada aturannya, halal dan haram, dan tata caranya ada. Minum, kemudian berjalan, kemudian beribadah, kemudian menolong orang, dan termasuk wa ahlikum naron, dan keluarga kalian. Jadi diri kita, anak kita, istri kita, ini semua adalah amanah. Semua amanah dari Allah Ta'ala. Kita ini bukan siapa-siapa. Mari kita lihat, kalau sekarang kita berumur 55 tahun, maka 55 tahun yang lalu kita bukan siapa-siapa. Kita nggak ada dan akan tiada lagi. Yang ada hanya Allah, dan kemudian segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, yakni manusia, akan dimintai pertanggungjawaban. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu mari kita jaga diri kita, keluarga kita, anak istri kita, karena semua itu adalah amanah. Dengan cara mengajari, mendidik mereka dengan Al-Quran, mulai dari mengajarinya membaca, kemudian memahami isi kandungannya, kemudian menjelaskan tafsirnya, kemudian menghafalkannya. Dengan cara seperti itu, maka kita harapkan Al-Quran menjadi Google dalam diri kita, Al-Quran menjadi pedoman dalam diri kita, dan mentajasat. Kenapa? Karena sungguhnya yang mengendalikan diri kita ini adalah hati. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan hati ini ibarat bangunan, yang dimana bangunan terbuka. Nah, kalau hati ini yang masuk ini adalah syaitan, maka yang mengendalikan syaitan dan hawa nafsu. Tapi ketika ada Al-Quran, kita mulai dari setiap hari, setiap subuh membacanya, habis zuhur membacanya, habis asar membacanya, meskipun hanya 10 menit, nggak masalah. Apalagi maghrib sampai isya, usahakan jangan melakukan aktivitas apapun kecuali membaca Al-Quran, mentadaburinya, merenunginya, isi kandungannya. Jadi satu ayat dibaca, direnungi, kemudian kita dirosah, diskusi atau share, bertanya pada ahlinya tentang tafsirnya apa ini. Maka dalam surat At-Tahrim tadi kita diingatkan bahwa syariat Allah itu yang utama. Jadi aturan halal dan haram itu harus kita praktekkan, mulai dari makanan, minuman, kemudian beribadah, ekonomi. Jangan sampai orang itu ibadahnya bagus tapi ekonominya haram, ekonomi ribawi. Ya, kemarin ada kisah, ya sebenarnya kisah ini terlalu banyak ya. Ibadahnya bagus, sholatnya bagus, puasanya bagus, tapi ekonominya itu riba. Ini Masya Allah, na'udzubillah. Dia ibadahnya bagus, kemudian sedekahnya bagus, tapi kemudian tidak menutup aurat. Nanti yang dosa itu orang tuanya.
Ketika akil balik maka dia juga dosa. Makanya saya kasihan. Ini ada orang, anaknya kiai, dia baik, orang tuanya baik, bahkan dia sosialitas, bahkan masya Allah baiknya luar biasa, tapi tidak menutup aurat dengan alasan ini itu masya Allah dosanya besar. Jangan sampai meremehkan dosa, apalagi dosa besar. Dosa kecil aja kita dilarang meremehkan. Imam Ali mengatakan, janganlah kalian sekali-kali meremehkan dosa kecil, karena kalian bermaksiat kepada siapa? Artinya kalau orang meremehkan dosa kecil, itu artinya dia menentang Allah Ta'ala. Itu dosa kecil, apalagi dosa besar, yakni membuka aurat. Kemudian dia itu melecehkan hukum-hukum Islam, para hakim, ya, melecehkan hukum Islam, ya, para pemimpin negeri ini. Kalau kalian meremehkan hukum Islam, na'udzubillah summa na'udzubillah, berapa lama Anda hidup, berapa kaya Anda miliki, toh akan hancur. Sambo itu memiliki uang tak terbatas, akan dihancurkan oleh Allah. Sengaja ini tidak langsung hancur, oleh Allah dibikin pelan-pelan sehingga matinya sekarat. Ariel Sharon membantai umat Islam ribuan, ratusan ribu, tidak langsung mati. 10 tahun ya terbaring di kamar, terbaring di tempat tidur, nggak mati-mati. Nanti Sambo itu mungkin bertahun-tahun, hancurnya pelan-pelan. Ingat, waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka, dalam surat Toha ayat 124. Barang siapa yang berpaling dari peringatan Allah, maka Allah kasih yang namanya dhanka, kehidupan sempit. Ada Sambo, ada Simbo, ada siapapun ya. Kalau kalian menentang aturan-aturan Allah, syariat Islam, maka kalian akan berhadapan dengan penguasa alam semesta. Allah Ta'ala, camkan baik-baik saudaraku sekalian, karena sungguhnya hidup ini tidaklah gampang. Hidup ini penuh dengan aturan, dan hidup ini adalah tanggung jawab. Jangan mentang-mentang jadi presiden seenaknya sendiri, membuat negara ini seolah miliknya sendiri. Hai mak, ya, mak comblang itu ya, menganggap seolah-olah negerinya itu miliknya dia, negeri Indonesia miliknya dia. Itu bukan milik bapakmu, itu bapakmu itu nggak jelas. Makanya hati-hati kamu, ya. Dan saudara sekalian, janganlah kalian takut menghadapi penguasa zalim. Kita tolong mereka dengan menasihatinya. Jadi Rasul menyampaikan, tolonglah orang yang didolimi dan yang mendolimi. Maka sahabat bertanya, loh orang yang terdolimi kan wah harus ditolong, tapi kalau orang yang mendolimi? Maka Rasul menyampaikan, orang yang terdolimi harus ditolong memang, tapi yang menolong orang mendolimi dengan cara menasihati, mengingatkan. Wahai penguasa, anggota dewan, menteri, bupati, pak camat, ya, Pak Lurah, Pak RT, kembalilah kepada Al-Quran, As-Sunnah, kembalilah syariat Islam. Kalau kalian menerapkan syariat Islam, insya Allah berkah. Allah kasih yang namanya keberkahan. Kalau kalian menentang syariat Islam, na'udzubillah, maka hancurnya negeri ini sekarang ini gara-gara pemimpin-pemimpin sekarang, mulai dari presiden, menteri, bupati, sampai Pak RT-nya itu meremehkan Al-Quran. Camkan baik-baik. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim. Innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.